Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Nah, kita lanjutkan kajian kitab At-Tauhid. Sebagaimana pada pertemuan sebelumnya Ustaz telah membahas riwayat hidup Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Sekarang kita masuk ke kitab yang beliau karang. Perlu kita ketahui sejenak bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab hidup di abad ke-12 Hijriah, di mana abad itu banyak sekali kesyirikan yang berkaitan dengan penyimpangan terhadap tauhid al-uluhiyah. Kemudian beliau bangkit mendakwakan tauhid uluhiyah baik dengan lisan maupun tulisan agar manusia kaum muslimin kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya beliau banyak sekali mengarang kitab yang itu semua mengarah kepada pemurnian tauhid. Di antaranya kitab tauhid ini, kemudian Masailul Jahiliyah, Qawaidul Arba, Nawaqidul Islam, tafsir La ilaha illallah, dan banyak sekali. Kita masuk. Qala al-muallif, penulis berkata, Kitabu At-Tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Tauhid. Beliau tidak memulai dengan pujian maupun salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana kebiasaan para penulis. Alasannya pertama karena khutbatul hajah itu adalah perkara yang sifatnya sunnah. Alasan yang kedua karena yang akan beliau bahas ini berkaitan erat dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara adab tidak mendahului sesuatu min kalamin nas, dari perkataan manusia. Alasan yang ketiga ini pula yang ditempuh oleh Imam Al-Bukhari dalam mengarang kitab Jami'us Sahih atau Sahihi Al-Bukhari. Beliau langsung masuk ke hadis tanpa menyebutkan muqaddimah. Kitabut Tauhid, hadza Kitabut Tauhid. Ini adalah kitab yang membahas tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari awal hingga akhir beliau paparkan tentang tauhid. Ini merupakan kitab yang terbaik yang membahas tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kebiasaan beliau nanti itu mendatangkan bab, setelah bab nanti Al-Quran dan hadis atau asar ucapan para sahabat atau para imam. Ini metode yang dipakai pula oleh Imam Bukhari. Bapak kalau pernah belajar atau baca kitab Bukhari, Sahih Bukhari, beliau membawakan bab, kemudian di bawah bab ada hadis. Perhatikan bahwa bab itu adalah pemahaman beliau terhadap hadis yang dicantumkan. Bab, kemudian hadis. Bab itu adalah pemahaman beliau. Beda dengan Sahih Muslim. Sahih Muslim itu tidak membawakan bab, tapi dia membawakan hadis-hadis yang banyak, yang itu tujuannya jam'ut turuq, menggabungkan berbagai jalan-jalan atau jalur-jalur hadis. Nah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menggunakan metode yang sama, yaitu membawakan bab, kemudian di bawahnya ada Al-Quran dan hadis. Maka bab yang beliau cantumkan itu adalah pemahaman beliau terhadap apa? Terhadap ayat dan hadis yang dibawakan. Nanti beliau membawakan sekitar 67 bab, yaitu yang berkaitan dengan apa? Dengan tauhid.
Kitabut Tauhid wa qaulillahi ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di sini nanti penulis akan membawakan 5 ayat, 1 hadis dan 1 asar dari Abdullah bin Mas'ud. 5 ayat, 1 hadis dan 1 asar itu untuk menjelaskan kedudukan tauhid, untuk menjelaskan sebab kenapa beliau menulis kitab tauhid. Nampak? Ini tujuannya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini sering kita dengar ayat ini. Di sini sudah pada belajar nahwu ya? Sudah bahasa Arab. Bu Sabrina sudah? Belum. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadamu. Ini ayat yang luar biasa kandungannya. Kalau kita mau istinbat, gali hukum berdasarkan ilmu nahwu, ilmu ushul fikih, ilmu balaghah, maka akan melahirkan faedah yang banyak. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia. Di sini ada fa'il atau subjek, ada objek atau maf'ul bih, kemudian ada fi'il, predikat. Kemudian ada tujuan atau sebab terjadinya perbuatan penciptaan. Subjeknya adalah Allah, objeknya adalah jin dan manusia, predikatnya adalah khalaq, menciptakan. Tujuannya adalah ibadatan li. Jadi kalau dalam ilmu nahwu dikenal dengan maf'ul li ajli, sebab terjadinya sebuah perbuatan. Tujuan utama adanya penciptaan. Liya'buduni liyuwahhiduni, agar mereka mengesahkanku. Bisa saja Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan seperti ini, Pak. Khalaqtul jinna wal insa ibadatan li, atau khalaqtul jinna wal insa liya'buduni. Bisa saja. Dan ini dipahami. Aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku. Tapi Allah datangkan dengan sigotun nafi, kemudian dibarengi dengan istisna, pengecualian, untuk memberikan hasr, pembatasan, bahwa penciptaan jin dan manusia tujuannya hanya satu, ibadah, tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita memperuntukkan ibadah hanya kepada Allah? Jawabannya di ayat ini juga. Mana kira-kira Pak jawabannya, kenapa kita harus memperuntukkan ibadah hanya kepada Allah? Jawabannya di ayat ini. Apa kira-kira? Iya, karena Dia yang menciptakan. Apa? Sementara yang lain yang diibadahi itu semuanya makhluk, bukan khaliq. Dia ini adalah khaliq. Maka sejatinya ibadah itu harus diperuntukkan kepadanya. Timbul pertanyaan sekarang, apakah Allah itu butuh ibadah? Maka jawabannya tidak. Lantas kenapa kita diperintahkan untuk beribadah? Tujuannya maslahah tujuannya untuk kebaikan kalian. Karena dengan ibadah itulah yang akan membuat kalian hidup dengan kehidupan yang hakiki. Hidup dengan kehidupan yang hakiki. Bukan kehidupan layaknya binatang.
yang hanya mengedepankan syahwat perut dan syahwat kemaluan. Yang dia pikirkan mulai dari bangun tidur bagaimana caranya mengumpulkan uang untuk memenuhi syahwat perut dan syahwat kemaluannya. Ini tujuan kenapa kita diperintahkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan hal itu di surah Al-Anfal ayat 24. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah, istijabahilah seruan Allah dan Rasul-Nya apabila dia mengajak kalian kepada kehidupan yang hakiki. Hanya satu jalan untuk hidup dengan kehidupan yang sebenar-benar, yaitu apa? Mengisi kehidupan kita dengan ibadah. Kalau tidak, maka kehidupan kita pasti dibarengi dengan dorongan hawa nafsu dan bisikan syaitan. Itu pasti. Allah berfirman di surah Al-Qasas ayat 50, "Fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum." Apabila mereka, wahai Muhammad, tidak mengijabahi seruanmu, ketahuilah mereka itu hanya mengikuti hawa nafsu belaka. Wa man adallu mimman ittaba'a hawahum bighairi hudan minallah. Siapa lagi yang lebih sesat daripada mereka yang memperturutkan hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah. Ternyata Pak, keyakinan muncul itu, keyakinan yang batil itu, yang muncul itu, apapun itu, semuanya karena dorongan hawa nafsu. Poinnya di sini. Orang musyrik Pak meyakini bahwa tidak ada hari kebangkitan, tidak ada hari kiamat, tujuannya untuk mereka lebih leluasa memperturutkan hawa nafsu. Karena bayangkan, kita bermaksiat, kita main judi, kita main apa, tidak ada yang balas. Orang tidak ada hari kiamat. Ini juga yang mendorong orang-orang ateis untuk apa-apa, untuk mereka bebas, legal untuk melakukan maksiat, karena mereka meyakini tidak ada Tuhan. Orang Nasrani meyakini bahwa Ruh Kudus atau Bapa itu menanggung dosa pengikutnya jamaahnya. Ini juga keyakinan karena asasnya adalah hawa nafsu. Kalau Yesus menanggung dosa umatnya, selesai, kita bebas ibadah. Kita mau ngapain aja, nanti Yesus yang nanggung dosa kita. Jadi seluruh keyakinan yang muncul Pak, itu tujuannya untuk melegalkan hawa nafsu mereka. Maka ini penyebab utama rusaknya keyakinan yang batil itu. Allah sebutkan di surah Al-Jasiyah ayat 23. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi faman yahdihi min ba'dillah. Bagaimana menurutmu hai Muhammad terhadap orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? La ilaha illallah. Yang memperturutkan hawa nafsunya, yang mengatur kehidupannya, ibadahnya, semuanya adalah hawa nafsunya. Kalau nggak sesuai, saya nggak terima. Patokannya adalah hawa nafsu. Maka dengan ibadah kepada Allah Pak akan membuat kita tidak memperturutkan hawa nafsu, sekaligus membuat kita tidak sombong. Tidak sombong, karena ibadah itu membuat hamba tersebut tawadhu.
Sebaliknya seluruh maksiat mendukung, mendidik orang itu menjadi apa? Mutakabbir, orang yang sombong. Perhatikan lagi ayat yang mulia ini, Pak. Ini luar biasa dari sisi nahwu. Liya'buduni. Allah di sini mendatangkan dengan bentuk fi'il mudhari. Dengan bentuk apa? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu, Pak, maknanya adalah fi'il atau kata kerja yang bermakna mustaqbal, halan wa mustaqbalan, sekarang dan akan datang. Tujuan kalian diciptakan itu beribadah sekarang dan seterusnya. Tidak beribadah dengan waktu tertentu saja, tapi terus beribadah. Selama kehidupan itu ada pada diri Anda, selama itu juga dituntut untuk beribadah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nampak? Di akhir surah Al-Hijr ayat 99, di sebelah atas, sebelah kiri, Allah Subhanahu wa taala sebutkan, perintahkan nabinya untuk beribadah sampai mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Rabbmu wahai Muhammad sampai kematian datang. Tidak sebagaimana yang dipahami oleh orang sufi, sampai keyakinan datang. Karena yakin di situ mereka maknai secara zahirnya. Iya, yakin. Kalau kita sudah yakin, ya udah, nggak usah ibadah. Atau orang-orang sufi kalau sudah sampai tingkatan makrifat, mereka sudah stop ibadah. Padahal yakin di situ maknanya apa? Al-maut. Hatta atamal yakin, sebagaimana disebutkan di surah Al-Muddatsir. Nah, liya'buduni, agar mereka beribadah, terus beribadah kepadaku. Dan perhatikan lagi, Pak, fi'il mudhari di sini, ya'buduni. Ya'buduni kalau dalam ilmu sharaf ini dikenal dengan fi'il mudhari af'alul khamsah. Bapak terbayang nggak kalau saya sebut-sebut istilah nahwu dan sharaf? Terbayang? Ya'buduni adalah af'alul khamsah, fi'il yang 5 yang dia rafa'nya dengan subutun nun, nasab dan jazmnya dengan hasfu harfin nun. Subjeknya di sini, Pak, adalah waw jamaah yang bermakna hum. Nanti kembalinya kepada jin dan manusia, di mana jin dan manusia itu diperintahkan untuk beribadah. Mereka ini dikenal dengan sakolain, makhluk yang dibebani syariat. Makhluk yang dibebani syariat. Jin diperintahkan sholat, diperintahkan bertauhid, bayar zakat dan yang lainnya. Cuman jin tidak ada tidak ada nabi yang diutus kepada mereka. Nabinya dari kalangan manusia, belajarnya juga dari kalangan manusia. Jin sering hadir halakoh-halakoh untuk belajar ilmu agama. Allah abadikan sikap mereka, perbuatan mereka di surah Al-Jin. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni. Istama'a. Coba perhatikan, Pak. Allah menyebut bahwa jin itu kalau hadir kajian, mereka itu istima'. Apa itu istima', Pak? Mendengar dengan seksama. Jasad, pikiran, dan hatinya hadir di majelis ilmu. Bukan hanya jasadnya saja hadir, tapi pikirannya ke janda, pikirannya ke pekerjaan, pikirannya kemana-mana. Ini namanya sam'un. Mendengar tapi tidak fokus. Mendengar tapi separuh-separuh. Nah, ini yang bahaya. Setengah-setengah. Tapi yang benar adalah istima', mendengar dengan seksama. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Allah Subhanahu wa taala membatasi. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia untuk tujuan yang lain.
tujuannya hanya satu, agar mereka beribadah kepada. Ini di sini Pak, sebenarnya ada ya-nya ya. Liya'buduni. Ini dikenal dengan apa? Nun wiqayah. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa laqad ba'asna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wajtanibut taghut. Ayat yang kedua ini Pak merupakan tafsir dari ayat sebelumnya, di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Nah, yang menjelaskan ibadah itu adalah Rasul, Nabi, Dai, Ustadz yang menjelaskan penyambung lisan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Kita tidak bisa beribadah dengan sempurna Pak, sebagaimana yang Allah inginkan, kecuali dengan apa? Melalui lisannya para rasul. Maka Allah utus para rasul di setiap umat. Dakwanya sama, dakwanya satu, dakwah tauhid, anibudullah, agar beribadah kepada Allah, sekaligus menjauhi tagut. Apa itu tagut Pak? Tagut itu adalah ma tajawaza bihi anil had, apa yang melampaui batas, itu adalah tagut. Melampaui batas dalam hal ibadah, dalam hal ketaatan, dalam hal yang diikuti dan seterusnya. Ketika kita beribadah kepada selain Allah atau memperuntukkan ibadah kepada selain Allah, maka ini adalah tagut. Kenapa Pak? Karena Allah sudah batasi di atas bahwa ibadah itu hanya kepadanya. Haknya di sini. Kalau Anda memalingkan kepada selain Allah, berarti Anda tagut. Demikian juga kalau kalian nanti beribadah kepada Rasul, maka ini adalah tagut, melampaui batas. Karena Rasul diutus itu bukan untuk diibadahi, tapi untuk didengar dan ditaati. Nampak? Karena dia membawa hidayatul bayan wal irsyad, membawa penjelasan, bukti, praktek apa yang Allah inginkan dari ibadah-ibadah tersebut. Betapa banyak ibadah yang Allah tidak jelaskan, nanti dijelaskannya oleh siapa Pak? Oleh Rasul. Coba antum baca Al-Quran, sholat tidak dijelaskan Pak, zakat tidak dijelaskan, puasa tidak dijelaskan, haji tidak dijelaskan. Coba Bapak cari, nggak ada, hanya diperintahkan saja. Tapi penjelasnya bagaimana? Nggak ada. Tapi Allah memberikan isyarat, wa ma ataakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ini di surah Al-Hasr ayat 7. Apa saja yang datang dari Rasul maka ambillah, apa saja yang dia larang maka jauhilah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik. Dalam hal apa Pak? Dalam hal ibadah, muamalah, akhlak, maka ikutilah. Cukup informasi seperti ini untuk Anda merujuk kepada Rasul. Tidak perlu dijelaskan lagi, nanti kamu ikuti Rasul ya dalam hal ini, dalam hal cukup. Ini sudah apa? Sudah recommended dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qaluhu wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Wa qada maknanya adalah amara au wassa. Ini dua makna Pak. Rabb kalian perintahkan, wasiatkan agar beribadah hanya kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tua.
Ayat ini Pak di surah Al-Isra ayat 23. Di ayat ini Allah sebutkan 10 perintah. Dan perintah yang paling terdepan, paling utama adalah perintah tauhid. Perintah apa? Perintah tauhid. Karena dengan ini akan baik nanti seluruh perintah-perintah setelahnya. Kan? Perintah birrul walidain, perintah berbuat baik kepada tetangga dan yang lainnya, itu semua akan baik kalau yang pertama ini baik. Sehingga ini adalah asas utama untuk kebaikan-kebaikan perintah setelah. Maka dari sini Rasul Muhammad SAW dakwanya 13 tahun di Mekah ini. Karena kalau ini sudah bagus Pak, selesai, yang lain apa? Ngikut. Wabil walidaini ihsana, dan berbakti kepada kedua orang tua. Ini juga perintah. Perintah. Ini adalah dua perintah yang tidak bisa dipisah satu sama lain. Tidak bisa dipisah, harus digabungkan terus menerus. Bertauhid, berbuat baik kepada kedua orang tua. Kalau Anda berbuat baik kepada kedua orang tua tapi tidak mentauhidkan Allah, mardud, ditolak. Anda mentauhidkan Allah tapi tidak berbuat baik kepada kedua orang tua, juga mardud, ditolak. Tapi di sini Pak, perhatikan ayat ini ada sirru, ada faedah sirriyah, faedah yang terkandung, yang itu tidak tidak nampak, tapi dapat tersingkap, harus diungkap. Apa itu Pak faedahnya? Anda kalau mau anak-anak Anda berbakti kepada Anda, maka tauhidkan dulu Allah Subhanahu wa taala. Ini kunci utama Pak. Agar apa? Agar anak-anak kita mau berbakti kepada kita. Anda dulu taat kepada Allah. Taat dulu Anda kepada Allah. Nanti anak Anda itu mudah untuk berbakti kepada Anda. Perbaikan itu dari dalam, dari Anda sebagai orang tua. Gak usah Bapak susah-susah memasukkan ke sekolah, masukkan ke pondok pesantren. Anda perbaiki dulu diri. Kalau Anda sudah taat, Anda sudah tahu bertauhid, insya Allah Allah akan menjadikan anak Anda itu berbakti kepada Anda. Nampak? Ini sirru, faedah, digandengkan antara apa? Antara tauhid dan birrul walidain. Kemudian ayat yang keempat, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kepada Allah dan janganlah menyekutukan sesuatu dengannya. Ayat ini ayat yang zahir, gamblang, mudah dipahami Pak. Yang ini adalah tujuan utama pensyariatan agama kita. Ibadah kepada Allah sekaligus tidak menyekutukan dengan sesuatu apapun. Kita mentauhidkan Allah, maka konsekuensinya tidak menyekutukan dengan sesuatu. Nah, hanya saja para ulama berselisih dalam memahami ayat ini Pak, wala tusyriku bihi syai'an. Apakah ayat ini sifatnya umum ataukah ini khusus? Kalau umum, dari mana sigo umumnya? Maka jawabannya adalah nakiratun fi siyaqin nafi tufidul umum. Nakirah pada siyak atau susunan peniadaan memberikan faedah umum. Tusyriku itu adalah fi'il mudhari. Setiap fi'il dalam ilmu nahwu itu yufidu nakirah, memberikan faedah nakirah. Janganlah kalian menyekutukan Allah
dengan sesuatu apapun, baik itu syirik kecil maupun syirik besar. Syirik kecil adalah riya, di mana Anda menyekutukan Allah dalam hal iradah, dalam hal keinginan. Apa? Anda ibadah, kepengen dilihat manusia, kepengen juga dilihat oleh Allah. Tapi kecondongan untuk dilihat oleh manusia lebih daripada kepada Allah. Istilahnya apa Pak? Caper. Cari perhatian kepada manusianya lebih. Nah, sehingga ibadahnya kalau enggak dia pasang di statusnya, dia pasang di media sosialnya, kayaknya ada yang kurang. Sehingga dia melakukan aktivitas kalau enggak dilihat oleh orang, ada yang kurang. Apa? Kalau enggak diposting, kalau enggak di-share, kayaknya ada yang kurang. Kalau nggak ada yang like, nggak ada yang ini, membuat dia apa? Kurang semangat. Ini apa Pak? Perhatian, mencari perhatian manusia lebih daripada mencari perhatian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini adalah kesyirikan. Wa qawlihi ta'ala qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a. Katakanlah wahai Muhammad kepada ahlul kitab, ta'alau ini Pak adalah bentuk plural atau jamak dari ta'al itu apa maknanya? Kemari. Ta'alau ini jamaknya, kemari kalian ahlul kitab. Atlu, aku bacakan kepada kalian yang menjadi kesepakatan kita dan kalian. Apa Pak kira-kira kesepakatan kita dengan mereka? Kesamaan kita dengan mereka ahlul kitab? Sama-sama beribadah kepada Allah. Orang Yahudi, orang Nasrani beribadah kepada Allah. Cuma yang membedakan apa kira-kira? Mereka meyakini Isa bin Maryam putra Allah. Yahudi meyakini Uzair ibnu Allah. Sementara kita meyakini bahwa Isa adalah Rasul, Uzair adalah orang yang soleh, tidak sampai kepada maqam ilahiyah, sehingga mereka menjadikan Allah memiliki anak. Kita tidak. Karena kalau Allah memiliki anak Pak, konsekuensinya banyak sekali. Allah butuh kepada anak, menunjukkan Allah bukan lagi Maha Esa, bukanlah lagi Maha Mampu. Kalau Allah punya anak Pak, konsekuensinya harus mati. Harus mati. Kenapa? Karena tidaklah yang memiliki anak dan dilahirkan kecuali harus mati. Bapak semua di sini dilahirkan kan? Nah, maka siap-siap mati. Abu Ridho jangan mati dulu. Setiap yang dilahirkan pasti berujung pada kematian. Ada seorang gila namanya Juha. Dia datang ke tetangganya minjam panci untuk masak. Dia minjam panci. Tetangganya ini nanya, wahai Juha, buat apa panci? Saya mau masak. Akhirnya dia dipinjamin. Setelah dia masak, dia cuci, dia isi dengan panci-panci kecil di dalamnya. Kemudian dia balikin ke tetangganya. Terus tetangganya nanya, Juha, apa ini di dalam ini? Kata si Juha, ini adalah anak-anak panci. Pancimu melahirkan. Dasar gila, mana ada panci melahirkan? Yaudah kalau kayak gitu, dia terima. Alhamdulillah pancinya melahirkan di tangan si Juha. Ada kesempatan si Juha datang lagi minjam panci. Akhirnya dipinjamin. Berharap nanti ada apa-apa dibalikin lagi dengan anak-anak panci.
si Juha nggak balik-balikin panci. Akhirnya tetangganya datang. Juha, kenapa engkau tidak balikin panci? Qadarullah, pancimu meninggal dunia. Dasar gila kamu, mah ada panci meninggal. Kamu yang gila, kamu tidak percaya panci meninggal, tapi kamu percaya panci memiliki anak. Setiap yang memiliki anak dan yang dilahirkan itu pasti apa? Pasti meninggal. Paham tak? Pancimu melahirkan, ya sudah pasti nanti mati. Maka siap-siap tidak dikembalikan panci itu. Karena sudah apa? Sudah isdat, sudah mati. Ma harrama rabbukum alaikum, apa yang Rabb kalian haramkan? Allah tusyriku bihi syai'a, agar kalian tidak menyekutukan sesuatu dengannya. Ini mereka paham, Pak. Ini mereka paham bahwa apa? Allah itu tidak boleh disekutukan. Lantas kenapa mereka mensekutukan dengan Isa bin Maryam, dengan Uzair? Maka jawabannya karena akal mereka. Isa bin Maryam mereka jadikan sebagai anak Tuhan, Pak, karena dalilnya akal. Karena Bunda Maryam adalah wanita yang soleha, yang tidak pernah dicolek sedikit pun laki-laki. Kok ini hamil? Kalau dia wanita pelacur, pezina, mungkin dia apa? Hamil. Dari apa? Dari laki-laki hidung belang kan? Tapi ini tidak pernah disentuh. Bagaimana mungkin dijima atau dizina? Disentuh aja nggak pernah. Coba bayangkan. Dia hamil, maka tidak lain ini adalah anak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba lihat wajhul istidlal, sisi pendalilannya untuk apa? Menguatkan keyakinan batilnya Allah memiliki anak. Kemudian Maryam keluar, nggak mau dia melahirkan di kampung, keluar dari kampung. Setelah melahirkan di luar, masuklah dia ke dalam kampung. Itu dihadang dia oleh penduduk kampung. Kenapa dicercah, ditanya, kenapa engkau bekerja seperti ini? Padahal orang tuamu bukan orang yang bagi, bukan pelacur, kok kayak gini? Maryam tidak bisa berkata apa-apa. Dia hanya memberikan isyarat untuk ngomong langsung aja kepada anakku. Ada 3 bayi di muka bumi ini, Pak, yang dia diberikan kemampuan untuk berbicara padahal dia masih bayi, baru lahir. Apa itu, Pak? Isa bin Maryam. Yang kedua bayinya Jurej, yang ketiga bayinya Ashabul Ukhdud. Bayi yang mau dicemplungin ke paret, yang sudah dibakar, dipanaskan api. Kira-kira, Pak, Isa bin Maryam di sini yang baru lahir ini, apakah dia membela kehormatan ibunya ataukah membela kehormatan Allah? Kehormatan ibunya dituduh pezina, kehormatan Allah yang dituduh memiliki anak. Siapa kira-kira yang dibela oleh Isa bin Maryam? Maka jawabannya yang dia bela adalah kehormatan Allah yang dituduh memiliki anak. Allah abadikan ucapan Isa ini di surah Maryam. Qala inni abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Aku ini adalah hamba Allah, bukan anak Tuhan, bukan pula Tuhan. Aku adalah hamba Allah seperti kalian hamba Allah. Cuma yang menjadi istimewa ataniyal kitab. Allah memberikan aku kitab, yaitu Injil, wa ja'alani nabiyya, dan menjadikan aku seorang nabi. Lihat, Isa membela kehormatan Allah yang dituduh memiliki anak, yaitu Isa bin Maryam. Allah mengajak orang-orang Kristen ini, Pak, berpikir, inna masalah Isa kamasali Adam. Sesungguhnya perumpamaan Isa itu sama dengan Adam.
Adam itu lebih ini lagi, tidak diciptakan tanpa ayah, tanpa ibu kan? Kalau Isa masih ada ibunya, Adam luar biasa. Kenapa kalian nggak jadikan dia Tuhan? Dia ada tanpa bapak, tanpa ibu dan tanpa ayah. Tapi di YouTube itu ada ya. Siapa nama ibunya Adam alaihissalam? Siti Nurbaya ya. Ada saya lagi viral itu. Tahu Abu Sabrina? Ibunya Nabi Adam? Ada yang tahu? Oh, Siti Anisa ya. Bapaknya si ini kali yang Mama Gufron atau Gus Baha. Nah, itu alasan kenapa orang Kristen menjadikan Isa bin Maryam sebagai anak Tuhan. Dalilnya apa? Dalilnya akal. Allah Subhanahu wa taala sudah mengajak mereka berpikir, tapi karena mempertahankan hawa nafsu, akhirnya meyakini itu sebuah akidah yang batil. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, man arada an yanzura ila wasiyati Muhammadin allati 'alaiha khatamuhu falyaqra qawlahu ta'ala qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum ila qawlihi wa anna hadha sirati mustaqima. Ini merupakan asar. Asar itu adalah ungkapan selain Rasulullah. Ungkapan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan a'imah, ini namanya asar. Kan? Ada istilahnya Al-Asari. Ustaz Abdurrahman Al-Asari rahimahullah. Al-Asar adalah maknanya mengikuti asar yang datang dari salafus saleh, generasi terbaik umat ini. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, barang siapa yang ingin melihat wasiat Muhammad yang terakhir, maka hendaklah membaca firman Allah yang di atas tadi. Wasiat Rasulullah yang terakhir adalah mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tinggal berapa menit lagi? Dikit lagi, tinggal satu ayat yang kita tutup. Satu hadis ini. Wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin. Kata Mu'adz bin Jabal, dulu aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas himar. Himar ini adalah keledai. Keledai yang dia punya kemampuan seperti kuda. Faqala li, lalu dia berkata kepadaku, melontar pertanyaan, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, atadri ma haqqullah 'alal ibadi wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Apa hak Allah atas hambanya dan apa hak hamba atas Allah? Perhatikan Pak, pertanyaan Rasulullah ini tentang apa? Tentang hak. Hak itu di dalam agama kita Pak, ada yang wajib, ada yang sunnah. Hak itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Ada sebuah hadis yang menyebutkan hak muslim atas muslim yang lain ada 6. Dalam riwayat yang 5. Hakul muslim alal muslim khamsun. Raddus salam wa iyadatul marid wa tiba'ul janais wa tasmiyatul atish. Wa ijabatul da'wah wa tasmiyatul atish. Hak muslim atas muslim yang lain adalah raddus salam, yang pertama, menjawab salam. Ini hukumnya wajib, Pak. Kita yang mengucapkan salam ini hukumnya sunnah. Yang menjawab hukumnya wajib. Wa iyadatul marid, mengunjungi orang sakit ini hukumnya sunnah. Ini untuk menjelaskan kepada kita Pak bahwa hak itu ada yang wajib, ada yang sunnah.
Hak dan wajib ini bahasa Arab. Tapi dipinjam oleh bahasa Indonesia. Jadilah Bapak hak dan kewajiban. Kira-kira ada yang beda nggak? Hak dan kewajiban. Hak itu dia kerja ya, atau dia dapat gaji? Kewajiban ya, kewajiban itu dia kerja, haknya nanti upah yang dia terima ya. Jadi apa? Hak dan kewajiban. Hak itu ada yang wajib dan ada yang sunnah. Hak di sini Pak, yang ditanyakan oleh Rasul ini adalah hak yang wajib, kan? Yang harus kita lakukan sebagai seorang hamba kepada al-ma'bud yang diibadahi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Ayya'buduhu wa la yusyriku bi syai'an. Hendaknya mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini hak wajib yang harus dipenuhi. Wa haqqul ibadi Allah, dan hak hamba yang ini lagi. Apakah di sini wajib bagi Allah untuk memenuhinya? Maka jawabannya tidak. Allah mau silahkan, Allah enggak ngasih juga silahkan. Maka kalau kita sudah sudah mentauhidkan Dia, karena ketaatan kita apapun itu, tauhidkah, sholatkah, ibadahkah dan yang lainnya, itu nanti bukan tukar menukar antara ketaatan dengan surga, ketaatan dengan kebahagiaan, bukan. Surga itu adalah fadlun minallah, keutamaan dan atoya, minnah, pemberian ilahi, pemberian Allah Subhanahu wa taala. Bukan semata-mata dengan apa Pak? Karena ketaatan kita. Karena kalau mau hitung-hitungan nih Pak, mau hitung-hitungan antara nikmat dan ketaatan, maka tidak akan sebanding. Seandainya pun kita sujud mulai dari lahir sampai mati, itu tidak akan menggantikan kenikmatan yang Allah berikan kepada tubuh kita ini. Masya Allah, mata kita berkedip, mulut kita, lisan kita, tenggorokan kita ada liurnya terus yang memudahkan kita untuk memasukkan makanan. Diproses lagi, mudah lagi keluar. Coba bayangkan, kita nelan makanan Pak. Pagi nasi kuning, siang coto Makassar, malam nasi goreng Abu Rias, tapi nggak bisa BAB. Berhari-hari seperti itu, kita minum air putih, TS dan yang tapi nggak bisa kencing. Ilaha illallah. Mau tidak mau Pak, dipasangin selang. Itu kekemaluan kita agar cairan keluar. Mau nggak mau perut kita dibelah agar apa? Kotoran perut kita keluar. Tapi alhamdulillah BAK lancar, BAB lancar. Tapi jarang kita syukuri nikmat tersebut. Sehingga Rasulullah menyuruh kita mengucapkan ghufranaka, ya Allah ampunilah, karena aku kurang mensyukuri nikmat buang hajat tersebut. Kalau mau tukar menukar Pak, maka nggak bisa, nggak sebanding. Nikmat jantung yang ada di dalam tubuh saja kita, apalagi nikmat yang dari luar. Maka beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah kewajiban kita. Wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adzibah man la yusyriku bi syai'an. Qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afala ubashirun nas, bolehkah aku kabarkan kepada manusia tentang hal ini? Kata Rasulullah, la, tidak boleh. Apa ini? Ini ilmu tapi tidak boleh disampaikan. Ini tauhid tapi tidak boleh disampaikan. Menunjukkan Pak bahwa boleh sebagai seorang ustadz atau sebagai thalibul ilmi menyampaikan, menyembunyikan ilmu kalau ilmu itu disampaikan akan menimbulkan mafsadah, kerusakan.
Contoh Bapak ini sudah tahu tentang ilmu besarnya faedah yang didapati oleh istri yang membolehkan suaminya poligami. Maka kalau sekiranya berdampak buruk, piring pecah, apa-apa terbang di rumah, kalau disampaikan hal itu, maka jangan disampaikan dulu, Pak. Tunggu tenang, situasi siap menerima, baru disampaikan. Kalau ada mafsadah yang muncul, stop, jangan disampaikan dulu. Boleh untuk apa, Pak? Kitmanul ilmi, menyembunyikan ilmu. Lihat di sini, Rasulullah mengatakan tidak, jangan disampaikan. Berarti apa? Disembunyikan, khusus buat kamu aja. Alasan Rasulullah menyuruh Mu'adz menyembunyikan, fayattakilu. Mereka nanti hanya bergantung dengan hal ini saja, tidak mau mengamalkan yang lain. Udah, kalau kita sudah ini, nanti ngapain yang lain sudah. Ini yang tidak diinginkan oleh Rasulullah. Akan tetapi Mu'adz bin Jabal menyampaikannya. Kenapa? Karena takut menyembunyikan ilmu. Akhirnya sampai kepada kita saat ini. Karena Mu'adz bin Jabal ini terkenal dengan apa? Sohibu sirri Rasulullah, pemegang rahasia-rahasia Rasulullah. Tapi ada yang disampaikan, ada juga yang dia tidak sampaikan. Nah, demikian Pak. Ada yang ditanyakan sebelum kita tutup? Iya, kalau dari sisi penulisan, liyak buduni. Di situ ada nunnya, nun wikoya, yaknya yak mutakalim. Cuma yaknya mutakalim ini dihapus, diwakilkan dengan kasroh, nun wikoya yang kasroh. Karena nun wikoya itu Pak didatangkan untuk menjaga agar fiil tidak kasroh. Iya, fiil tidak boleh kasroh. Karena fiil itu hanya memiliki 3 i'rab. Walil af'ali min dzalika raf'u wal nasbu wal jasmu wala khafdha fiha. Ini Bapak kalau hafal jurumiyah ya. Dia tidak boleh kasroh. Nah, kalau membacanya boleh nanti waqaf pada nun, boleh juga waqaf dengan ya. Liya buduni atau liya budun. Iya bisa. Liya budun. Bisa juga liya buduni. Waqafnya dengan apa? Dengan tadi. Dengan mat tabi'i ya sebelumnya kasar. Ayo lain Pak. Kalau tidak ada kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika.